Saya selaku Kepala Desa Tawangsari itu ada program biogas itu kesiapannya 100%. Karena apa? Karena warga saya peternak sapi itu 50% lebih. Sedangkan yang punya biogas cuma 0, sekian. Maka dari itu kalau ada program tentang biogas, pemerintah desa membuka lebar 100% sangat antusias. Setahu saya kalau biogas itu memanfaatkan limbah. Nah, kalau di sini memang banyak limbah juga. Semisalkan limbah tersebut bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, itu sangat bagus sekali. Kendala saat ini, faktanya banyak limbah-limbah atau kotoran daripada ternak ini masih dibuang atau disalurkan ke saluran air yang ada, seperti selokan. Jadi untuk kegiatan ini kami fokuskan pada eksplorasi potensi ya pemanfaatan limbah organik dari rumah tangga sebagai bahan baku untuk produksi biogas yang nanti harapannya bisa digunakan kembali sebagai pengganti LPG khususnya untuk memasak. Nah, dalam kegiatan ini kami juga melibatkan mahasiswa dari Fakultas Hukum dan juga Fakultas Teknologi Pertanian yang difokuskan untuk mengidentifikasikan dari segi teknologi ya, kemudian dari segi lingkungan, ekonomi, sosial, hukum dan juga politiknya seperti apa. Dari sisi politik, yang pertama kita akan melihat kira-kira pemerintah desa itu sudah aware atau belum mengenai pembangunan biogas. Jadi sudah ada atau belum dalam rencana pembangunan desa. Kemudian kalau dari segi hukum, ada banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bisa mengasistensi pembentukan daripada badan usaha milik desa yang bergerak di bidang biogas. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mengasistensi pembuatan peraturan desa yang mendorong masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan. Diharapkan masyarakat sudah punya kemauan dan kemampuan untuk memilah sampah. Kemudian untuk biogas ini dari pengolahannya diharapkan masyarakat sudah mandiri energi ya, sudah tidak perlu lagi membeli LPG, kemudian juga listrik juga bisa untuk kedepannya pakai biogas ini. Nah, kemudian dari segi lingkungan mereka juga bisa mengurangi pencemaran khususnya dari industri rumah tangga. Langkah pertama yang kami lakukan adalah karakterisasi dan identifikasi potensi biogas dari limbah organik. Kami membawa sampel ke laboratorium untuk melakukan beberapa analisis, uji BMP, serta estimasi potensi listrik. Selanjutnya dilakukan survei dan penyebaran kuesioner yang melibatkan masyarakat Desa Tawangsari dan responden ahli. Hasil pendekatan pestle analysis diintegrasikan dengan SWOT analysis untuk mendapatkan input berupa kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang dalam implementasi pengembangan energi terbarukan di Desa Tawangsari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anaerobic monodigestion limbah makanan di Desa Tawangsari memberikan nilai potensi metana yang lebih tinggi dibandingkan jika dicampurkan dengan kotoran ternak dan limbah sayuran. Limbah organik di Desa Tawangsari berpotensi menghasilkan biogas sekitar 28 meter kubik per hari yang setara dengan 20 tabung LPG 3 kg. Selain itu, dapat pula diestimasikan bahwa potensi listrik yang dihasilkan yaitu sekitar 1.815 kWh per hari yang setara dengan kebutuhan 362 rumah per hari di Desa Tawangsari. Hal ini juga menunjukkan bahwa pengembangan biogas melalui implementasi teknologi anaerobic digestion, baik dicampur atau tidak dicampur, berpotensi untuk menambah sumber bioenergi, mengurangi pencemaran lingkungan, dan penurunan emisi karbon di Desa Tawangsari. Setelah diketahui potensinya, selanjutnya dilakukan pengukuran IFAS dan EFAS. Selain kegiatan di laboratorium, analisis pestle dan SWOT, dilakukan pula advokasi pendirian BUM Desa, penyusunan draft ADART, dan struktur organisasi BUM Desa, pendaftaran BUM Desa pada website Kemendes untuk melegalkan BUM Desa sebagai badan hukum, penyusunan draft Raperdes, pendirian BUM Desa dan pengelolaan sampah, penyusunan berbagai policy brief, penyusunan berbagai paper, serta konversi mata kuliah sebagai program MBKM baik bagi mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian maupun Fakultas Hukum yang tergabung dalam tim ini. Limbah organik rumah tangga di Desa Tawangsari juga dilakukan pemodelan karbon, energy and nutrient (CEN) footprint dari hasil uji BMP. Pemodelan dilakukan menggunakan Anaerobic Digestion Tools atau ADAT software yang dikembangkan oleh University of Southampton dengan menggunakan dua skenario, yaitu biogas untuk produksi listrik atau Combined Heat and Power (CHP unit) dan biogas untuk produksi biometana atau biogas upgrading atau BU unit. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa teknologi ADA yang dikembangkan dengan OLR 4 kg per meter kubik dengan sistem simple dan berbahan steel menghasilkan estimasi energy balance mencapai 835 GJ per tahun, estimasi emission savings mencapai 200 ton CO2 equivalent per tahun, dan estimasi nutrient savings yang berpotensi menghasilkan residu organik sebagai pengganti pupuk. Selama berjalannya program ini telah dilakukan beberapa publikasi, di antaranya media massa, media online,
dipresentasikan pada Seminar International Ice Gap 2022 melalui 3 judul subpenelitian dan dipresentasikan pula pada Seminar Nasional Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana, Bali. Pada akhir program, juga dilakukan diseminasi kegiatan hasil penelitian kepada perangkat desa, kelompok tani, ternak, dan masyarakat Desa Tawangsari, serta penyerahan hasil penelitian secara tertulis kepada perangkat Desa Tawangsari.